Kita lokalisir saja soal luka tembak ini. Kita kemudian bertanya dengan pertanyaan yang besar, kenapa ada 18 tembakan dalam upaya bela diri dan tembakannya di jantung? Itu pertanyaan besar yang harus diungkap sejelas-jelasnya. Karena rekonstruksi tidak menjelaskan jumlah peluru yang ditembakkan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Selamat pagi semua, karena video ini di-take pada pagi hari ya. Sebelumnya video yang lain sudah kita tayangkan. Nah, ini saya ingin membacakan berita ya, yaitu mengenai hasil otopsi 6 jenazah Laskar FPI ya. Polri ungkap hasil otopsi 6 jenazah Laskar FPI ada 18 luka tembak. Menarik ya. 18 luka tembak berarti tidak salah kalau keluarga mengatakan ada yang luka tembaknya sampai 4. Karena kalau korbannya 6, 18 luka tembak, ya rata-rata 3 lebih ya. 3 lebih jadinya kan. 3,5 ya, hampir 3,5. Jadi luka tembaknya ada yang 3, mungkin ada yang 4 ya, atau ada yang 2, ada yang 5. Itu soal distribusinya kita tidak tahu, tapi yang jelas ada 18 luka tembak. Mudah-mudahan di pemberitanya ada ya. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir Detik News ya, Detikcom. Jakarta, Bareskrim Polri sudah menerima hasil autopsi jenazah 6 anggota Laskar FPI pengikut Habib Rizik Syihab HRS yang tewas saat bentrok dengan polisi di tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dari hasil autopsi yang diterima penyidik, ada 18 bekas luka tembakan pada seluruh jenazah. Secara umum ada 18 luka tembak, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi saat dimintai konfirmasi Jumat 18 Desember 2020. Luar biasa ya, 18 ya. Andi menuturkan hasil autopsi jenazah 6 anggota Laskar FPI sudah diterima tim penyidik pada minggu lalu. Andi mengatakan dari hasil autopsi yang diterima tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain pada jenazah. Ini perlu di-challenge ya, karena mereka yang melihat jenazah konon katanya mengatakan ada luka memar, lebam ya, bahkan di sekitar kemaluannya juga ada seperti bekas penganiayaan ya. Sudah sejak minggu lalu hasil otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh seluruh jenazah, tuturnya. Seperti diketahui, kontak senjata terjadi antara polisi dan Laskar pengikut pemimpin Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab HRS di jalan tol Jakarta Cikampek. Akibatnya 6 pengikut Habib Rizik tewas. Kontak tembak itu seperti dijelaskan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terjadi pada Senin 7/12 dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan ke-6 pengikut Habib Rizik itu ditembak karena melakukan perlawanan. Ini sudah tidak sesuai lagi ya dengan hasil rekonstruksi. Sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, jelas Fadil Imran. Polisi telah memeriksa 14 saksi terkait insiden penembakan di KM 50 tol Jakarta Cikampek. Polisi menegaskan semua saksi dilengkapi bukti pendukung. Untuk sementara kita sudah periksa 14 saksi, nanti akan kita buktikan mulai dari TKP pertama di Sentul, nanti kita cari saksi di sana. Kita perlu membuat saksi sampai dengan TKP berikutnya. Berkaitan dengan adanya insiden, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri Jumat 11/12. Ya, sobat era sekalian ya, ini menarik ya.
lagi-lagi logika kita dirangsang ya untuk berpikir rasional. Ada 6 korban, ada 18 luka tembakan. Sementara dari pihak Laskar FPI hanya ada 3 tembakan. Itu yang dikatakan kan, sempat melepaskan 3 tembakan. Pertanyaannya adalah berapa tembakan yang dikeluarkan polisi pada saat yang dikatakan tembak menembak tersebut. Kalau 3 tembakan dibalas dengan 10 tembakan, maka agak aneh rasanya. Itu bukan lagi namanya membela diri, tapi sudah melakukan serang balik, counter attack, kira-kira begitu. Lalu 8 tembakannya di mana? Apakah 8 tembakannya itu di 4 korban berikutnya? Berarti 2-2. Nah, ini menjadi pertanyaan yang luar biasa sesungguhnya, Sobat Era sekalian. Maka tidak heran sebenarnya banyak yang mengatakan ini bukan bela diri, tapi aksi unlawful killing atau extrajudicial killing. Banyak pihak yang mengatakan hal tersebut. Tapi yang jelas bahwa jumlah tembakan sebagaimana beredar disampaikan keluarga, disampaikan melalui press conference FPI misalnya, itu berarti tidak bohong karena sudah dikonfirmasi sendiri dengan hasil otopsi. Hanya memang kalau kita lihat keterangan yang disampaikan, hasil otopsi mengatakan luka tembak 18 dan tidak ditemukan luka lain bekas penganiayaan dan lain sebagainya. Jadi hanya ada luka tembak saja. Makanya kita lokalisir saja soal luka tembak ini. Kita kemudian bertanya dengan pertanyaan yang besar, kenapa ada 18 tembakan dalam upaya bela diri dan tembakannya di jantung? Itu pertanyaan besar yang harus diungkap sejelas-jelasnya. Karena rekonstruksi tidak menjelaskan jumlah peluru yang ditembakkan misalnya. Sobat Era sekalian begini, ada satu hal lain yang juga harus kita pikirkan adalah kalau misalnya terjadi tembak-menembak, apalagi misalnya tembak-menembak itu dalam kondisi mobil berjalan, maka sangat hebat ketika polisi misalnya atau aparat keamanan atau siapapun dia sekali tembak langsung kena. Artinya 18 peluru itu adalah 18 peluru yang dikeluarkan. Tidak ada yang meleset satupun misalnya. Tapi kalau ada yang meleset, maka jumlah tembakan kan tidak 18, mungkin bisa puluhan. Nah, ini misteri yang harus dipecahkan. Kenapa jumlah tembakan begitu banyak untuk dalam tanda kutip melumpuhkan, membela diri terhadap serangan 6 orang. Yang bersenjatanya cuma 2 orang. Hanya 2 orang yang memiliki senjata. Lalu mereka 2 dari 6 itu sudah meninggal dan 4 lainnya dibekuk, dibawa ke mobil, lalu juga mati karena dianggap melawan petugas. Pertanyaannya adalah berapa tembakan lagi yang dilepaskan petugas ketika di mobil tersebut? Sobat Era sekalian, tanpa bermaksud mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, memang soal ini harus dibuat terang seterang-terangnya. Jadi kita tidak usah bicara misalnya siapa lebih dulu menyerang. Kalaupun yang menyerang terlebih dahulu adalah Laskar FPI, bukan berarti kemudian justified untuk membalas secara berlebihan tembakan-tembakan yang dikeluarkan terlebih dahulu misalnya oleh FPI. Katakanlah mengeluarkan 3 tembakan, dibalas dengan 10 tembakan, 8 tembakan atau berapapun jumlahnya misalnya. Karena konsep membela diri adalah ya betul-betul membela diri dalam kondisi yang sangat terdesak, bukan melakukan counter attack secara berlebih-lebihan sehingga rasionalitas kita terganggu. Kalau dikatakan membela diri tetapi mayatnya ternyata 3-4 lubang peluru bersarang di jenazah atau di korban Laskar FPI tersebut. Mudah-mudahan ini bisa dibuat terang lagi. Sekali lagi kita bersandar pada Komnas HAM. Ada juga yang meragukan independensi Komnas HAM karena ini kasus yang sangat-sangat sensitif, apalagi kalau seandainya melibatkan sebuah struktur. Jadi tidak hanya pelaku di lapangan ya yang barangkali salah pengertian, misunderstanding, tapi juga melibatkan sebuah struktur. Kalau itu jelas Komnas HAM harus lebih ekstra hati-hati dan diuji nyali dan independensinya. Dan semua kita harus mendukung dan harus betul-betul menjaga agar kasus ini bisa dibuat terang dan kita tidak berdosa sebagai orang yang membiarkan ketidakadilan
berlangsung dan nanti 6 orang itu akan menuntut kita semua di akhirat, sobat era sekalian. Ya, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.